Sing of the goodness of God, and I'm gonna sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything, oh Lord. Your goodness is running after me. 'Cause all my life you have been faithful. Yes, you are. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I'm gonna sing of the goodness of God. And I'm gonna sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me.
yes you are. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I'm gonna sing of the goodness of God. And I'm gonna sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything, oh Lord. Your goodness is running after me. 'Cause all my life you have been faithful. Yes, you are. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I'm gonna sing of the goodness of God. And I'm gonna sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness
of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Derandan. Kiranya damai sejahtera Kristus tetap melimpah atas kita sekalian. Syukur kepada Tuhan yang kasih-Nya dan pengampunannya tanpa batas senantiasa kita alami sampai pada hari ini. Kita kembali berkumpul menikmati persekutuan sambil merayakan hari kemenangan melalui kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Karena itu dalam penghayatan akan dalamnya kasih Allah yang mengampuni tanpa batas, marilah kita berdiri dan bersukacita bersama mengagungkan namanya. Kidung Jemaat PKJ 7 ayat 1 dan 2. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin.
salam dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. dan menyertaimu juga. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita bermazmur lewat Mazmur 103 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Mazmur 103 ayat 1 sampai 13. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. yang mahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan menjalankan keadilan. Dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut. Dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. sejauh timur dari barat, Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Kita nyanyikan Pak Pudian Toraya 103 ayat 1 sampai 6. Pudimi tu puang matua, pudimi tu puang matua, sia sanga, le sia sanga, maserona, haleluya, sianga maserona. Pudimi tu puang matua, pudimi tu puang matua, siadamu musiadaa muka lupa, haleluya, mintu paka masena. Pudimi tu puang matua, pudimi tu puang matua, tumpa de le tumpa de isa
Kita akan mendengarkan hukum kasih dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Itu sabda Yesus bagi muridnya. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Mari kawan-kawan turut perintahnya. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Walau hati jengkel, marah dan kesal, kasihi musuhmu, jangan dibenci. Turut perintah Yesus ya selamanya. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Meski kau diganggu, tiada akhirnya. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Jadi anak Tuhan, turut perintahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, setelah kita menyimak ringkasan hukum kasih dan menyanyikan lagu "Kasihi Musuhmu", adakah kita sadar bahwa sampai pada hari ini masih banyak orang yang kita dendam, dan terkadang kita terlalu sulit untuk minta maaf dan memaafkan sesama kita manusia. Padahal kasih dan pengampunan dari Tuhan kepada kita tiada batasnya. Karena itu, marilah kita membuka hidup secara pribadi di hadapan Tuhan dan mengaku dosa dengan melakukan, "Bila kurenung dosaku padamu ya Tuhan." Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku.
padamu selalu ku rindu. Bagi saudara-saudara yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, berita anugerah dinyatakan kembali demikian. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Amin. Ajaib benar anugerah. Sidang jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa persembahan yang telah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing lewat pundi-pundi kolekte, dan juga sesudah itu kita akan ada persembahan natura yang dipersembahkan oleh salah seorang anggota jemaat. Pujilah Tuhan segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mazmur 103 ayat 22, itulah nas persembahan kita. Kita iringi dengan menyanyi Aku Bersyukur Padamu, NJNE 105 1 dan 2. Syukurku ini karena kasih sayang-Mu. Ukur deh sumanga buang monoto dan penangku, ngamorai na
syukur aku berikan sebagai anak Tuhan. Berkati hidupku ini, sembahku terimalah. Terima mimpi malaku, tuku sorong mati pua. Neino panamu sarungmu, yo olomi o Yesus. Yamote tuku sorongan, susi bisa anai. Pasang kini katuanku, solate penombaku. Ya, sidang jemaat Tuhan, ada lelang atau bahan natura yang dipersembahkan oleh salah seorang anggota jemaat. Nakua barak baru, ya, kalau peras baru dipanen. Ya, tidak tahu kira-kira berapa kilo ini. 4-5 kilo mungkin. Saya taruh harga. Ya. Ada untuk jemaat, ada untuk alat musik, dan ada untuk PKB klasis. 3 kantong. Berapa? 100. 200 dari belakang. 200 2 kali, 3 kali. Ya. Sama, beratnya sama, beras jenisnya sama. 100 dari sana tadi. 1 kali, ya, berapa? 300. Ya, dari sana 300. 2 kali, 3 kali. Ini untuk alat musik, ya, 300. Masih ada 1, 100, 300 dari belakang. 2 kali, 3 kali untuk panitia Natal PKB Klasis dan HUT. Terima kasih atas persembahan Natura dan yang sudah memberi persembahan lewat lelang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu.
melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini membawa berkat dan hormat bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan penuh akanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Dipersilakan paduan suara Ebenezer untuk memuji dan memuliakan Tuhan.
Ya, terima kasih kepada paduan suara Ebenezer yang telah memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus tetap memberkati. Dan saatnya bagi kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan untuk lektor 1, Keluaran pasal 14 ayat 19 sampai 31. Bacaan lektor 2, Roma pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Dan bacaan untuk pelayan firman dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35 yang juga sekaligus menjadi bahan utama kita pada hari ini. Kita persiapkan ketiga perikop pembacaan ini. Kalau kita sudah siapkan, mari kita bersama-sama mohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Sepekan lamanya Tuhan, Engkau telah mengasihi kami. Dan juga semalam lamanya Tuhan tetap menjaga kami, serta mengantar kami dari alamat yang berbeda. Dan Tuhan himpunkan kami dalam rumah ibadah di gedung gereja ini. Semuanya kami ucapkan syukur atasnya. Dan dalam perhimpunan dalam ibadah ini, segenap kami anak-anak-Mu yang hadir telah sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, kami yakin Engkau ada di sini, menjaga kami, sehingga apa yang kami dengarkan dari firman-Mu benar-benar menjadi bagian hidup kami. Berfirmanlah ya Allah Kudus. Setiap kami yang hadir telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dan lalu Engkau menerima kami. Melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan yang pertama, Keluaran 14 ayat 19 sampai 31. Di atas Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Menyeberangi Laut Teberau. Firman Tuhan, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelalah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel,
sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikian firman Tuhan. Pembacaan selanjutnya diambil dari Roma 14 ayat 1 sampai dengan 12. Roma 14 ayat 1 sampai dengan 12. Janganlah menghakimi saudaramu. Firman Tuhan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapakah yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahlah ia berdiri, entahlah ia jatuh, itulah adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semuanya hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin. Haleluya.
kita lanjutkan pembacaan kita dari Injil Matius pasalnya yang ke-18 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-35. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengampuni kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati." Demikian pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah kita semua yang tetap mendengar firman Tuhan. Lalu kemudian firman itu tetap kita pelihara dalam setiap hari hidup kita. Kurre sumanga puang. Kurre sumanga Bapak, Ibu, saudara-saudara, selamat pagi dan shalom. Tentu kita semua
masing-masing menyatakan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa atas perkenannya sehingga kita masih diperkenan oleh Tuhan untuk kemudian datang beribadah pada jam ibadah ini di gedung gereja ini. Dengan satu pokok penekanan yang telah ditentukan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, yaitu mengampuni tanpa batas. Mengampuni tanpa batas. Pertanyaan untuk kita semua ialah, apakah mengampuni itu gampang atau sulit? Ya, gampang atau sulit? Ya, sangat sulit. Ya, bukan hanya sulit, tetapi sangat-sangat sulit. Ya, biasa orang menambahkan sangat-sangat amat-amat sulit. Ya, sudah double, itu berarti sudah keterlaluan. Ya. Pertanyaannya ialah mengapa sulit? Ya, ini gampang-gampang susah ini untuk menjawabnya. Ya, mengapa sulit? Ya, bagi kita untuk mengampuni. Ya, karena selama ini yang diajarkan kepada kita dalam masyarakat atau melalui budaya kita ialah bahwa mengampuni seseorang itu hanya pada 1, 2, sampai 3 kali batasan. Kalau pertama kali berbuat salah terhadap kita, ya pintu maaf atau ya mengampuni ya saudara kita itu masih terbuka lebar. Kedua kalinya pun juga begitu. Ya bahkan memang ada orang yang hanya sampai 2 kali. Ya tetapi ada yang sampai 3 kali, orang yang sampai 3 kali, yang kedua kali yang ia lakukan itu masih terbuka lebar. Ya sampai yang ketiga kali itu sering kita mengatakan tiada maaf bagimu. Ya, sekalipun aku berada di dalam kubur, aku pun tidak memaafkanmu. Nah bagaimana mau memaafkan? Nah, sudah di dalam kubur. Kita sudah termakan dengan ya kata gerantah, tidak mau mengampuni orang. Hiduplah dengan tidak mengampuni sesama manusia. Ya itulah tadi saya katakan mengapa sulit, karena kita sudah terpola dengan itu. Kita lebih mengutamakan pola budaya mengampuni hanya sampai batas 3 kali. Selebihnya dari itu tiada lagi kata maaf, tidak ada lagi kata ampun. Kayak bisa na susito ini nak contoh itu, ya, na ambil tu baroko na tulana na, usambe na salama to, ya ternyata nakalesek, ya, nakalesek tu baroko na. Ya hidup dan mati kita seseorang itu ada di baroko saya kira, ya. Anak nakalesek kita, anak uluntasya nakalesek tahu tak apa nadihan tahu. Atau limanta nakalesek tahu, napempirikan dan sebagainya. Tetapi kalau sudah leher, ya, ya moto na ya temi bapak-bapak pakai dasi hati-hati. Ya bapak-bapak pakai dasi semua. Ya, karena ikatan sudah ada di leher. Orang tarik sekali, tumbang. Ah susi duka bangsi aku teh. Ya. Ya dan apa ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang kita baca dalam perikop pembacaan ini itu menjadi pengajaran. Ya bagi kita sebagai orang Kristen. Kepada kita diberikan 2 pilihan.
mengampuni yang terbatas hanya 3 kali, atau mengampuni seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, diawali dengan sebuah pertanyaan dari Rasul Petrus. Ya mungkin selama ini dia lihat dalam praktek budaya dalam bangsanya bahwa pengampunan itu hanya sebatas pada 3 kali. Dan oleh karena itu bagi dia secara pribadi dia harus menggandakan pengampunan itu menjadi 2 kali lipat dari yang biasa. Menjadi 6 kali. Dan kemudian supaya pengampunan yang ia lakukan itu sempurna menurut pemikirannya dan menurut pandangan orang Yahudi, bahwa ya angka 7 itu adalah angka sempurna, dan karena itu untuk menyempurnakan pengampunannya kepada orang lain tidak seperti orang kebanyakan, maka ia harus tambahkan 1 kali lagi. Ya, akhirnya menjadi 7 kali. Ya, seperti yang sudah kemukakan tadi, bahwa bagi orang Yahudi angka 7 itu adalah angka sempurna. Ya, dan mungkin dalam pemikiran ya Rasul Paulus ketika ia bertanya kepada Tuhan Yesus berapa kali ia harus mengampuni orang lain, lalu kemudian mengatakan, apakah cocok kalau sudah 7 kali? Ya, ya Rasul Petrus sebenarnya ini ya menginginkan pengakuan dari Yesus. Ajukan jempol dari Yesus bahwa apa yang engkau lakukan selama ini sudah benar. Sudah sesuai dengan ya prinsip iman yang sesungguhnya. Bahwa pengampunan harus sempurna. Ya, sampai kesempurnaan itu menurut mereka itu sampai 7 kali. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah Yesus mengatakan cocokmu tuh? Sudah benar apa yang engkau lakukan? Tidak. Yesus menyampaikan hal yang tidak pernah dipikirkan oleh umat manusia sebelumnya. Ya, bahkan sampai sekarang ini barangkali kita semua yang hadir ini ya mungkin tercengang-cengang atau tidak habis pikir ya tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, bahwa pengampunan kepada seseorang itu tidak hanya 7 kali. Tidak hanya 7 kali. Tetapi 70 kali 7. Dikali lagi. Nggak bisa dibayangkan itu kalau 70 kali 7 berapa hasilnya itu. Mindak itu bisa susitena langsung terekam. Ya, seperti yang ya anak bangsa dari NTT itu. Ya, mak susi bangari te mak kopi bangari na langsung mau ya terekam dalam otaknya itu. Ya, berapa jumlah yang dihitungnya. Ya, kira tuh 400 berapa itu? 490. Ya, 490 ini dikali 7 lagi. Oh, pira hasilnya? Ya, mungkin kalkulator dan komputer mungkin sudah tidak muat lagi angkanya itu. Nah, apa yang mau dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara-saudara? Ya, bahwa pengampunan seseorang itu kepada sesamanya manusia siapapun dia, ya bukan berdasarkan pada budaya, bukan berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, ya tetapi berdasarkan pada perintah Kristus, ya di mana pengampunan itu tidak ada batasnya. Ya, ya mau dikuanin aku mua memang susah. Ya. Dan supaya ini tidak sulit bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara, ya jangan mendasarkan pengampunan kita itu pada kebiasaan-kebiasaan kita selama ini. Ya, bahwa ya pengampunan itu hanya kita stok. Ya. Kita hanya stok pada kena morong bar ate 3 karung. Ya. Kita hanya stokkan 3 karung barak sementara kita masih mau hidup. Berapa tahun lagi? Bisa enggak beras 3 karung itu kita ya konsumsi dalam waktu enggak usah 1 tahun. Ya.
dalam 5 bulan. Katakanlah seperti itu. Bisakah kita hidup dengan itu? Tentu tidak. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak kehabisan stok beras, apalagi kita kehabisan hampir kehabisan air. Ya, sehingga pemerintah Kota Makassar itu berencana untuk kemudian mau untuk membor 11 titik sebanyak 500 meter. Ya, awalnya ketika saya membaca hal itu sepintas langsung 500 meter. Wih, bisa enggak? 500 meter, kedalaman 500 meter. Ya, saya kira tidak mungkin, ternyata 11 titik. Itu antisipasi supaya Kota Makassar tidak kehabisan stok, benar-benar tidak kehabisan. Nah, demikian pun juga dengan pengampunan Bapak Ibu Saudara-saudara, itu harus kita stok tanpa batas. Ya, sehingga apa? Sehingga kita tidak kehabisan pengampunan bagi sesama kita. Yang mungkin saja berkali-kali kita alami, bertubi-tubi kita alami, yang membuat pikiran kita menjadi sakit. Lalu kemudian kalau pikiran sudah sakit, hati pun juga sakit. Sakit hati, pikiran pun juga sakit. Dan kemudian ketika sakit itu semua, lalu kemudian telinga kita sakit pun juga. Ya, dan akhirnya semua badan kita mengiduk-iduk. Ya, nah dia mau maila ko doktoro, naku taneki ko apa mau rumah sakit, naku doktoro. Tiba-tiba tadi malam ini badan saya terasa mengiduk-iduk. Tak aku tandai ku mau penyakit apa teh? Penyakit mengiduk-iduk. Ya. Nah, kembali saya mau mengatakan Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa apa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di sini mau mengingatkan kepada kita setiap orang yang percaya untuk memiliki sikap seperti yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Ya, raja yang dimaksudkan di situ tadi ialah Yesus sendiri yang meminta pertanggungjawaban kepada semua orang. Yang melakukan dosa yang tak terhingga, yang sesungguhnya tidak bisa diampuni. Manusia ini harus dihukum mati, tidak ada ampun. Ya, tetapi hamba yang tadi itu mengatakan, bisakah saya minta tolong berikan saya kesempatan. Ya, apalagi sudah rencana mau dijual istrinya, waduh. Mungkin ada bapak-bapak di sini, kalau ada orang yang datang mau membeli istrinya, mungkin ada yang mengatakan, oh iya, kupurai mutu sabah acere malo. Ya, padahal mereka tidak tahu bahwa kalau istri cerewet itu perhatian kepada suami itu luar biasa. Itulah wujud kasihnya. Ataupun demikian pun juga sebaliknya, ada istri mengatakan kalau mau jual suaminya, wah lah bang mi, tak siapa nak bermanfaat. Iya, seperti itu. Iya. Mabu sama blok tak mau dibawa, bisa dibawa lah kok. Ya, apa sana sudah tidak bisa dibawa ke arisan. Ya, apalagi ke lako pesta perkawinan. Ya, seperti itu. Nah, siapa yang tidak khawatir kalau mengalami ancaman seperti ini? Istrinya akan dijual, anak-anaknya pun dijual. Sekalipun dijual seluruh harta bendanya, tidak akan bisa melunasi hutangnya yang begitu luar biasa. 1000 talenta itu bukan sedikit. Ya, saya hitung-hitung itu sekitar 500 miliar lebih. Kalau hitungan uang. Itu uang. Nah, bagaimana kalau emas? Lebih lagi. Nah, bisakah tidak sepanjang hidup orang itu bisa melunasi utangnya yang begitu banyak? Tetapi atas permohonan yang bersangkutan, lalu kemudian sang raja itu menaruh belas kasihan. Kok kasihan dikana, tak ena mampu. Muya pana baluk jo kalena tidak akan pernah mampu dan tidak akan pernah terlunaskan.
Ya, lalu kemudian raja itu menaruh belas kasihan, lalu memberikan pengampunan dan semua hutang-hutangnya itu diputihkan semua. Ya, tidak ada yang harus dia bayar. Nah, sesungguhnya demikianlah keadaan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Raja yang dimaksudkan di situ adalah Kristus. Dan hamba yang dimaksudkan itu adalah seluruh penduduk dunia. Semua umat manusia. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Pertanyaannya ialah, apakah juga ada pengampunan dari hamba yang telah diampuni atau dilunaskan hutangnya ini, memberikan pengampunan kepada sesamanya? Ternyata tidak. Tidak sama sekali dan tidak pernah ada belas kasihan kepada sesamanya. Masa hanya hutangnya hanya 100 dinar. Ya, biar hutang saudaranya terhadap dirinya, lalu kemudian membangkitkan amarahnya, lalu kemudian merencanakan untuk membinasakan sahabatnya tersebut. Ya, karena kita mau orang Toraja ini, barangkali ketika kita mau kalesek orang tidak isinta si kandenasang. Ya, naminda ning kalando te taringta si kandenasang mulangan sabaa. Ya, ditekan dengan kuat. Sunggarigi mutu isinta, kalau sektong mukoso. Ya. Yang Yesus mau ialah orang yang dihapuskan hutangnya ini pun juga akan dia praktekkan kepada sesamanya, tetapi ternyata gagal. Sering kita gagal Bapak Ibu Saudara-saudara untuk mengampuni sesama kita. Dan pertanyaan ialah, apakah kita mau membiarkan kegagalan itu menguasai kita, lalu kemudian benci, dendam bersarang dalam hati kita, bersarang dalam pikiran kita. Ya, dan kalau hal itu sudah bersarang antara kedua hal ini, hati dan pikiran, ya maka hasilnya ialah ya seperti yang kita lakukan. Kalau pikiran kita jahat, hati kita jahat, maka apa yang kita lakukan pun juga akan menjadi jahat. Ya, dan oleh karena itu mau mengajarkan kepada kita untuk tidak mendasarkan pengampunan itu yang ya kita mengerti, yang kita lakukan selama ini. Ya, tetapi pengampunan itu, ya stokkanlah pengampunan itu seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini sudah memberikan pengampunan melalui pengorbanannya. Ya, menyerahkan dirinya, membiarkan dirinya untuk dibinasakan, untuk keselamatan kita umat manusia. Kalau Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, itu berarti bahwa kita pun juga diajarkan untuk mengampuni sesama kita apapun kesalahannya. Ya, sekalipun mungkin ia menginginkan nyawa kita. Ya, tetapi anggaplah itu menjadi berkat buat Bapak Ibu, Saudara dan saya. Dan saya percaya bahwa kalau hal itu terjadi, itu menjadi berkat. Karena kalau kita melakukan kebaikan, lalu orang lain tidak berbuat baik terhadap kita, dan itu berarti menjadi salib bagi kita, dan sesuatu yang menjadi salib bagi kita itu pasti menjadi berkat. Kita yakin itu? Ya, sekalipun kita ragu-ragu mengucapkannya, tetapi saya yakin kita semua yakin tentang hal itu. Ya, bukankah Yesus mengatakan, ya pikullah salibmu. Ya, saya pernah mengatakan kalau kita berbuat jahat, lalu kemudian kita ya menerima konsekuensi dari apa yang kita lakukan, itu bukan salib. Tetapi kalau kita melakukan kebenaran, ya keadilan, kejujuran, lalu kemudian orang lain tidak berbuat jujur, tidak berbuat benar terhadap kita, itulah yang disebut salib yang harus kita pikul. Jangan pernah ya terungkap dari bibir kita mengatakan tiada maaf bagimu atau tidak ada ampun bagimu. Ya, dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, mari dalam keadaan teduh di tempat masing-masing. Kalau boleh kita menyanyikan satu lagu ini,
Ya. Mengampuni lebih sungguh. Ya, bisa ya? Mengampuni lebih sungguh. Ya, kita nyanyikan, lalu kemudian kita renungkan dalam-dalam ya di tempat duduk kita masing-masing. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, milikilah pengampunan tanpa batas. Pengampunan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya kita tidak gagal untuk mengampuni sesama kita. Untuk itu mari kita tunduk kepala. Lalu kemudian kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas berita kebenaran firman-Mu yang Tuhan sampaikan bagi kami. Sebagai manusia kami tidak sanggup untuk melakukan pengampunan. Terlebih khusus pengampunan yang Engkau perintahkan untuk kami lakukan. Namun dalam ketidaksanggupan, ketidakmampuan kami, Engkau memperlengkapi kami dengan kasih setia-Mu. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh berjalan dalam kasih Tuhan dengan pengampunan yang tanpa batas. Materaikan firman ini Tuhan dalam hidup kami. Supaya firman ini terus mengiringi perjalanan hidup kami. Sehingga tetap menjadi bagian hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan menjadi bagian hidup kami dalam pekan ini, bahkan dalam sepanjang sejarah hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Atas kasih setia-Mu yang Kau nyatakan kepada beberapa saudara-saudara kami. Baik pada pekan yang lalu, bahkan pada hari ini. Yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka, seperti yang Tuhan nyatakan kepada Bapak Ruman Tumbo. Yang Tuhan nyatakan kepada Clemens Glil Chris Tolanda Linggi. Yang Tuhan nyatakan kepada Kim Axel Noah Parabang. Dan kami yakin Tuhan menyempurnakan sukacita mereka. Bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan akan tambahkan 1 tahun usia per kelahiran mereka dalam pekan ini. Dan sukacita itu akan terus mengiringi perjalanan kehidupan anugerah Tuhan. Juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia perkawinan mereka. Baik dalam pekan yang lalu, bahkan dalam pekan ini. Sehingga rumah tangga saudara-saudara kami tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan. Dalam segenap hidup ya anugerah Tuhan. Juga bersyukur bersama ya Tuhan dengan saudara-saudara kami yang Tuhan
anugerahkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan, dan kenaikan jabatan. Yang selesai dalam studi atau selesai yang mendapatkan pekerjaan, dan yang juga sembuh dari sakit penyakit, dan juga yang berbahagia karena kesuksesan-kesuksesan yang lain yang Tuhan anugerahkan. Juga kami bersyukur kepadamu Tuhan bahwa alat-alat yang kami gunakan dalam ibadah ini boleh berfungsi dengan baik berkat pertolongan Tuhan. Kami pun tetap mengingat akan anak-anak-Mu yang hidup dalam pergumulan karena sakit penyakit. Seperti yang dialami oleh orang tua kekasih kami Ibu Sisilia Sapan yang dirawat di Rumah Sakit Cahaya Medika. Yang dialami oleh Nyonya Magdalena Aryastawati Dundu yang sementara dalam pemulihan pasca kemoterapi. Yang dialami oleh Ibu Elizabeth Kampu, adik dari Bapak Yohanes Salmon yang dirawat di Rumah Sakit Wahidin. Yang dialami oleh ibunda dari Yemima yang sementara berobat jalan. Yang dialami oleh Yusuf Rampa yang dirawat di Rumah Sakit Regional. Yang dialami oleh Tasya yang dirawat di Rumah Sakit Tajuddin. Dan yang juga dialami oleh orang-orang tua kami, sanak saudara kami, anak cucu kami, paman, tante kami, kakek nenek kami, orang-orang yang kami kasihi, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami. Kami yakin Tuhan menjumpai mereka masing-masing. Melawat bagian tubuh mereka yang sakit, memberkati perawatan keluarga, perawatan dari dokter dan para perawat, memberkati obat-obatan, makanan dan air minum, baik yang sudah, yang sementara, bahkan yang masih akan dinyatakan kepada mereka, sehingga kesehatan mereka berangsur menjadi pulih. Demikian juga ya Tuhan, kami tetap berdoa untuk saudara kekasih kami Ketin, cucu dari orang tua kekasih kami Bapak J. Kondongan, yang sebentar pada jam 12 siang ini akan menjalani proses operasi sesar. Dan kami yakin Ibu Ketin Tuhan tetap berikan kondisi fisik, sehingga oleh dokter melakukan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan operasi sesar hari ini, dan semua boleh berlangsung dengan baik berkat pertolongan Tuhan. Juga ya Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang bergumul atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi. Seperti yang dialami oleh Nyonya Victor L. Kadang atas meninggalnya ayahanda terkasih almarhum Bapak H.S. Lakbiran. Yang juga dialami oleh Ibu Yuliana Pare atas meninggalnya salah seorang keluarga kekasih Ibu Yohana Rakan di Toraja dan sudah dikebumikan pada hari Jumat yang lalu. Dan juga yang dialami oleh orang tua kekasih kami Bapak Rapan Masuli sekeluarga atas meninggalnya salah seorang anggota keluarga. Dan kami yakin Roh Kudus tetap menghibur mereka, sehingga penghiburan yang bersumber daripadamu tetap menjadi bagian dalam hidup. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang karena keterbatasan informasi kami tidak sebutkan nama mereka satu persatu. Kami yakin dan percaya kami majelis gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, dan para pekerja gereja dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan dalam pekan ini, kami yakin Tuhan tidak membiarkan kami. Dan jemaat Tuhan tetap mendoakan kami supaya kami kuat dan setia melakukan tugas dan tanggung jawab ini, dan kami saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami yakin dan percaya bahwa pelayanan baptisan kudus yang akan kami layankan kepada anak kekasih Benedict Benaya Pamo, anak dari Ivan Kurnia Pamo dan Marda Yunita Bendon, rencana pelaksanaan tanggal 24 September ini Tuhan. Kami yakin dan percaya anak kekasih kami yang akan dibaptis
Akan Tuhan berkati bersama dengan kedua orang tuanya untuk membawa anak kekasih kami ini untuk menerima pelayanan baptisan kudus dari Majelis Gereja Jemaat Beringkanaya. Ya Bapa kami di surga, demikian juga kami tetap berdoa untuk saudara kekasih kami Asher Mengalik Palebangan dengan saudari Serlina Paliling yang rencana akan menerima pelayanan pemberkatan perkawinan tanggal 28 September. Dan juga kepada saudara Ayub Meeting dengan saudari Angelina Rito Papayungan yang rencana pemberkatan perkawinan tanggal 29 September. Kami yakin keempat saudara kekasih kami ini Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk memasuki rumah tangga yang baru. Sehingga nantinya rumah tangga mereka tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan. Dan segala rencana-rencana atau persiapan-persiapan mereka ke arah itu Tuhan berkati. Dan berikan kekuatan dan kesehatan kepada keempat anak atau saudara kekasih kami. Ya Bapa kami di surga, demikian juga kami tetap berdoa untuk saudara-saudara kami yang terlibat dalam beberapa kepanitiaan dalam Jemaat Beringkanaya. Seperti panitia pemilihan penatua dan diaken, panitia HRG untuk persiapan Natal, panitia persidangan ke-10 PWGT Jemaat Beringkanaya, dan panitia LKPD ke-15 PPGT Jemaat Beringkanaya. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memberkati mereka semua dan mempersiapkan segala sesuatunya berhubungan dengan kepanitiaan yang ditugaskan kepada mereka. Dan kami bersyukur bahwa mereka menerima dengan penuh kesetiaan tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepada mereka. Ya Bapa di surga, kami pun tetap berdoa untuk rombongan wisata Persekutuan Wanita Gereja Toraja, khususnya di kelompok 4, yang pada hari ini mereka merencanakan akan berangkat dari Surabaya ke Makassar dalam perjalanan yang begitu jauh. Kami yakin Tuhan tetap memberkati rombongan PWGT dari kelompok 4 dan nantinya boleh tiba di Makassar dengan penuh selamat. Dan juga ya Tuhan kami berdoa untuk rencana anak atau cucu kekasih kami di Fania Epilda Empak Kamoda yang pada hari besok tanggal 18 September 2023 akan merencanakan untuk berangkat ke Jakarta untuk mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional kategori cabang olahraga bulu tangkis kategori sekolah menengah pertama, terlebih khusus kategori putri, untuk mewakili Sulawesi Selatan. Kami yakin dan percaya rencana anak kekasih kami Fania ini bersama dengan rombongan akan melakukan perjalanan dan selama di Jakarta mengikuti Olimpiade olahraga kategori cabang bulu tangkis untuk sekolah menengah pertama, terlebih khusus tunggal putri. Dan kami yakin dan percaya anak kekasih kami Fania Tuhan berkati, berikan kekuatan dan kesehatan dan mengikuti Olimpiade olahraga tersebut dengan penuh selamat. Demikian juga dengan yang mendampingi dari Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga mereka semua tetap kuat dan sehat senantiasa. Ya Bapa kami di surga, sekali lagi semua kami yang hadir, kami yakin Tuhan tetap memberkati kami semua. Menjumpai kami ketika kami berada dalam begitu banyaknya pergumulan-pergumulan di seputar kehidupan ini. Baik itu dalam rumah tangga kami, dalam usaha dan kerja kami, dan dalam rencana-rencana kami. Kami yakin Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Dan kami yakin Tuhan teguhkan dan kuatkan kami untuk menerima atau mengalami semua realita kehidupan ini. Sebentar kami akan kembali ke alamat kami. Kami yakin Tuhan memberkati kami dan tetap memberkati ibadah-ibadah yang masih dilakukan oleh umat-Mu hari ini, termasuk yang masih akan dilakukan di Jemaat Beringkanaya. Dan bagi anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalamnya, Tuhan pun tetap memberkati pemerintah bangsa dan negara kami,
sehingga kami boleh menerima pelayanan dari pemerintah mulai dari pusat sampai kepada pelosok desa sekalipun, termasuk bagi kami di Kota Makassar ini. Tuhan tetap memberkati Bapak Wali Kota bersama dengan Wakil Wali Kota dan semua yang terkait di dalamnya, dan juga kepada anggota DPRD Kota Makassar, sehingga tetap bersinergi dengan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Makassar. Demikian juga Tuhan, kami tetap berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah mendaftar untuk menjadi calon anggota legislatif, baik itu di daerah maupun di provinsi maupun di pusat. Kami percaya bahwa Tuhan tetap memberkati semua dan mereka bersaing secara sehat, bukan untuk kemuliaan mereka tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan mau memakai mereka. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami yang kami sampaikan, beralaskan kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang tetap mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang Jemaat Tuhan, saya akan menyampaikan beberapa warta tambahan dan penekanan warta. Ya, penekanan warta itu sebenarnya sudah ada di dalam warta, cuma sering kita lupa, supaya jangan lupa ya. Karena itu diharapkan kita hadir. Ya. Yang pertama, tambahan warta, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September ada bersih-bersih di halaman gereja di sini. Ya. Itu dimulai pada jam 7 ya, pagi. Ya. Kemudian ada perkunjungan pengurus PWGT Jemaat Biring Kanaya pada hari Jumat tanggal 22 September ke kelompok 1. Ya. Jam berapa? Oh, kelompok 1 dan 2 ya. Jam 5 sore ya, atau jam 17. Nah, itu. Kemudian penekanan warta ya. Ini minggu depan tanggal 24 September disampaikan kepada anggota jemaat bahwa dalam rangka bulan doa Alkitab tahun 2023, maka ibadah hari Minggu tanggal 24 September akan menggunakan liturgi khusus dari Lembaga Alkitab Indonesia LAI. Ya. Jadi itu. Kemudian masih ada pertemuan pengurus OIG ya, pada halaman 9 ini. Pertemuan pengurus OIG Jemaat Biring Kanaya, maka diharapkan semua pengurus OIG untuk hadir pada hari Sabtu tanggal 23 September pukul 17.00 di gedung gereja. Ya. Jadi akan dilaksanakan ibadah ya. Dan semua pengurus, bahkan kepada semua anggota OIG supaya bisa hadir ya, dalam ibadah ini. Kemudian ya, di luar sudah kita ibadah sebentar, panitia LKPD PPGT Jemaat Biring Kanaya mengadakan penjualan kue. Ya. Ini dalam rangka pelaksanaan LKPD yang akan dilaksanakan oleh anak-anak kita. Jadi harap anggota jemaat berpartisipasi di dalamnya dengan ya, membeli kue yang sudah dijajakan di luar. Nah, itu penekanan warta dan tambahan warta.
Terpujilah Tuhan bahwa kita telah menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada Bapak Pendeta Manase Derandan. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk meneladani kasih Kristus yang mengampuni tanpa batas. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas dalam pekan ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 23 demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Amin. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku. Ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, pengasih benar. Kasih-Ku padamu semakin besar. Engkau lebih dulu mengasihiku. Kau hapus dosaku dengan darah-Mu. Menanggung sengsara, Kau tidak gentar. Kasih-Ku padamu semakin besar. Ibu bapa, saudara-saudara kekasih Tuhan, pergilah dan yakinilah bahwa pengampunan dari Tuhan tanpa batas. Karena itu wujudkanlah pengampunan yang demikian dalam perjumpaan saudara dengan sesamanya. Karena itu dalam keadaan berdiri dalam gedung gereja ini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita tutup akta liturgi kita dengan nyanyian syukur, "Ku mau berjalan dengan juru selamatku." Ku mau berjalan dengan juru selamatku.
Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak Suri datang yang